Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 TK tahun 2017 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan kepada mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah pada khususnya. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 TK tahun 2017, nomor urut 1, Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi MSI, Gubernur Sumatera Utara. 2. Haji Dedi Miswar, Wakil Gubernur Jawa Barat. 3. Sahri Mulyo SE MSI, Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur. 4. Insinyur Haji Indra Catri MSP, Bupati Agam Provinsi Sumatera Barat. 5. Haji Muhammad Haris, Bupati Pelalawan Provinsi Riau. 6. Hajah Ratu Tatu Kasana SE MAK, Bupati Serang Provinsi Banten. 7. Haji Muhammad Irsyad Yusuf SEMMA, Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur. 8. Inyoman Suwirta SPD MM, Bupati Klungkung Provinsi Bali. 9. Ali Yusuf SPT, Wali Kota Sawah Lunto Provinsi Sumatera Barat. Masing-masing dianugerahi Satya Lencana Pembangunan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 62 TK tahun 2017 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya kepada mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam memberikan dharma baktinya yang besar terhadap negara dan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 62 TK tahun 2017, nomor urut 1, Haji Basril Jabar, Ketua Koperasi Pembangunan Usaha Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 2. Ayat Cahyadi SSI, Pembina Koperasi Serba Usaha Harapan Jaya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 3. Insinyur Haji Nono Rudiana, Ketua Koperasi Unit Desa Sawargi, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. 4. Dr. Andes Haji Nandang Anwar,
Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sasakadana, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. 5. Aun Gunawan, Ketua Koperasi Peternak Bandung Selatan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. 6. Haji M.A. Warsono, SH Mhum, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah, Provinsi Jawa Tengah. 7. Haji Sentosa, Ketua Koperasi Unit Desa Margi Mulya, Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. 8. Sri Sulistiowati SE, Ketua Koperasi Orientasi Kandi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. 9. Insinyur Haji Makassau MM, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Berkat, Provinsi Sulawesi Selatan. Masing-masing dianugerahi Satya Lencana Wirakarya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penyematan tanda kehormatan Republik Indonesia secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia. Penyerahan Satya Lancana Pembangunan. Yang pertama kepada Bapak Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi MSI. Yang kedua kepada Bapak Haji Dedi Miswar. Yang ketiga kepada Bapak Syahris Mulyo SPMSI. Yang keempat kepada Bapak Insinyur Haji Indra Catri MSP. Yang kelima kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Haris. Yang keenam kepada Ibu Haja Ratu Tatu Hasanah SEMAK. Yang ketujuh kepada Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf SEMMA. Berikutnya kepada Bapak I Nyoman Suwirta SPDMM. Berikutnya kepada Bapak Ali Yusuf SPT. Selanjutnya penyerahan Satya Lancana Wirakarya kepada Bapak Haji Basril Jabar. Kepada Bapak Ayat Cahyadi SSI. Kepada Bapak Insinyur Haji Nono Rudiana. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Nandang Anwar. Kepada Bapak Aun Gunawan. Kepada Bapak Haji Muhammad Andi Warsono SH Mhum. Kepada Bapak Haji Sentosa. Kepada Ibu Sri Sulistiowati SE. Dan yang terakhir kepada Bapak Haji Makassau MM. Dipersilakan foto bersama. Terima kasih kepada para penerima Satya Lancana. Silakan kembali ke tempat. Dilanjutkan sambutan dan arahan Presiden Republik Indonesia. Jadi diulang lagi. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, khususnya seluruh insan masyarakat koperasi yang pada sore hari ini hadir di Makassar. Kita sudah mengalami banyak kemajuan. Perekonomian kita tumbuh semakin baik dan semakin sehat. Daya saing investasi kita peringkatnya juga semakin baik. Inflasi kita juga terjaga. Kesenjangan ekonomi Indonesia yang diukur dengan Gini rasio juga terus membaik di angka 0,394. Dan pertumbuhan ekonomi negara kita pada kuartal pertama kemarin berada pada angka 5,02%. Kalau dibandingkan dengan Sulawesi Selatan yang tadi angkanya 7,4%, pertumbuhan di Sulawesi Selatan jauh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau dibandingkan lagi dengan kota Makassar, tadi Pak Wali Kota menyampaikan pertumbuhan ekonominya 7,9%. Makassar jauh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional kita. Yang saya lihat memang di Sulawesi Selatan, di Makassar, usaha-usaha kecil, usaha menengah ini bergerak, koperasinya bergerak semuanya. Ekspor baik komoditas-komoditas mete saya lihat, produk-produk perikanan yang saya lihat, kemudian kopi, kakao yang diekspor dari Sulawesi Selatan betul-betul memberikan topangan pertumbuhan ekonomi yang baik kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, sekali lagi kita tidak boleh cepat berpuas diri. Persaingan antar negara sangat sengit sekarang ini. Kompetisi antar negara sangat sengit sekarang ini. Situasi global juga belum pulih. Situasi internasional pertumbuhannya juga tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Semua negara sekarang ini mengeluh karena pertumbuhan ekonominya turun. Kalau dibandingkan negara-negara G20, seperti yang saya hadiri kemarin di Jerman, di Hamburg, negara kita, Indonesia, berada pada posisi peringkat ketiga yang terbaik. Ini patut kita syukuri, alhamdulillah. Tetapi sekali lagi kita juga harus melihat kenyataan-kenyataan yang lain. Masalah kemiskinan, masalah ketimpangan dan kesenjangan sosial ini menjadi pekerjaan rumah kita yang sangat berat, yang harus kita hadapi bersama-sama. Oleh sebab itu kita harus gunakan segenap kekuatan, segenap sumber daya yang kita miliki untuk mengatasi yang berkaitan dengan ketimpangan, yang berkaitan dengan kemiskinan. Jangan sampai tenaga kita, pikiran kita ini habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Yang kita lihat sekarang ini kecenderungannya masuk kita ke framing itu. Misalnya mencela sesama saudara, sebangsa dan setanah air, menfitnah, membuat kabar bohong, saling mengejek, saling menyalahkan. Saya kira kalau hal-hal tidak produktif seperti itu bisa kita tinggalkan. Saya meyakini insya Allah ekonomi kita akan lebih baik lagi, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik lagi. Sekarang kita masuk ke koperasi. Data yang saya peroleh, sumbangan koperasi terhadap perekonomian Indonesia
perekonomian negara kita, tadi sudah sampaikan oleh Menteri Koperasi, berada pada angka 3,9%. Meskipun itu meningkat 2 kali lipat dibanding 2,5 tahun yang lalu. Tetapi coba kita bandingkan dengan negara-negara lain. Berapa kontribusi koperasi terhadap perekonomian negaranya? Di Perancis itu 18%, di Belanda kontribusinya 18%, di Selandia Baru kontribusinya 20%. Sekali lagi di negara kita baru 3,9%. Padahal kita setiap tahun selalu berteriak untuk menggerakkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian negara kita. Inilah pekerjaan besar kita. Pekerjaan besar kita ada di sini. Agar kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional itu meningkat secara drastis. Saya titip satu yang berkaitan dengan koperasi-koperasi yang ada. Saya melihat banyak koperasi yang baik, yang bisa dijadikan model, yang bisa dijadikan contoh. Misalnya KUD Denbatas di Tabanan, koperasi kredit union mandiri, koperasi Kospin Jasa, yang saya tanya tadi kepada Menteri, perputarannya sudah 5 triliun sampai saat ini. Kemudian koperasi Sidogiri di Jawa Timur, perputarannya sudah 18 triliun sampai saat ini. Ini koperasi. Ada contoh-contoh yang bisa kita lihat. Oleh sebab itu saya titip kepada Menteri Koperasi, kepada Ketua Dekopin, contoh-contoh seperti ini yang harus kita replikasi, kita fotokopi, kita kopi kepada koperasi-koperasi yang lain. Bagaimana mereka bisa mencapai omset yang tinggi seperti itu, mencapai perputaran uang yang tinggi seperti itu. Ajak koperasi-koperasi yang lain untuk melihat contoh-contoh yang sudah betul, contoh-contoh yang sudah besar. Koperasi-koperasi dengan perputaran uang yang triliun. Karena kalau korporasi perusahaan besar itu bisa, koperasi mestinya juga harus bisa. Kalau perusahaan swasta itu bisa, koperasi mestinya juga harus bisa melakukan hal yang sama. Ajak mereka untuk melihat yang sukses, koperasi yang sukses tadi yang saya sebut, dan saya lihat masih ratusan ribuan lain contoh-contoh yang saya kira bisa kita pakai untuk contoh-contoh keberhasilan koperasi mengelola usahanya, mengelola kreditnya, mengelola uangnya. Karena kita sebetulnya memberikan kesempatan kepada koperasi untuk juga ikut menyalurkan kredit usaha rakyat KUR yang dulunya bunganya 22%, sekarang dengan subsidi dari APBN bunganya bisa kita tekan menjadi 9%. Insya Allah tahun depan akan kita tekan lagi menjadi 7%. Oleh sebab itu, pada hari koperasi yang ke-70 ini, di tahun 2017, saya ingin mengajak kepada seluruh pelaku koperasi Indonesia untuk meneguhkan kembali, untuk menggelorkan kembali semangat gerakan koperasi, semangat reformasi koperasi, sehingga dengan perubahan-perubahan global yang begitu sangat pesatnya kita bisa mengikuti, sehingga koperasi nantinya juga bisa berkompetisi, bersaing dengan perusahaan swasta, dengan korporasi, dengan BUMN, karena memang kesempatan ada di depan mata kita. Semangat untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan bersama, kekuatan gotong royong yang mampu bersaing, serta cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Perubahan zaman, perubahan global sekarang sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Kalau kita mengikuti secara detail, dulu pembayaran dengan uang cash, sekarang di negara kita pembayaran dengan kartu kredit, tetapi di negara yang lain sudah berubah lagi dengan PayPal. Ada lagi sekarang yang paling baru dengan Alipay, tanpa kartu, dengan handphone saja sudah bisa dipakai untuk pembayaran. Perubahan-perubahan seperti ini yang harus diikuti oleh insan-insan masyarakat koperasi, sehingga kita tidak ditinggal oleh perubahan-perubahan yang ada. Oleh sebab itu dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan kegesitan, dibutuhkan inovasi, karena sekarang ini bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil, bukan. Bukan negara yang kaya mengalahkan negara yang miskin, bukan. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Sebab itu kita harus bergerak cepat agar bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Saya ingatkan agar penggerak koperasi jangan pernah takut bersaing, jangan pernah takut dengan kompetisi dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Saya meyakini kekuatan koperasi saat ini masih relevan dalam perekonomian Indonesia dan perekonomian global. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita semuanya ingin koperasi menjadi salah satu institusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Untuk itu koperasi harus diperkuat, harus diberdayakan oleh kita semuanya. Untuk itu pemerintah menempatkan koperasi sebagai institusi utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerataan ekonomi. Dan dalam kebijakan reforma agraria, redistribusi lahan, kita juga ingin menempatkan koperasi sebagai salah satu penerima yang dapat memanfaatkan konsesi-konsesi yang akan kita berikan, dengan catatan memiliki kemampuan manajemen dalam pengelolaan konsesi-konsesi lahan yang akan diberikan oleh pemerintah. Kalau bisa diberikan 10.000 hektar, kenapa tidak? Untuk koperasi. Kalau bisa diberikan 100.000 hektar untuk koperasi, kenapa tidak kita berikan? Kalau perusahaan besar diberikan segede itu, mestinya koperasi juga bisa diberikan sebanyak itu. Tapi dengan catatan, jangan tepuk tangan dulu. Bekerja dengan saya harus bisa memberikan sebuah tawaran-tawaran proposal yang memang bisa dikalkulasi dan dihitung dengan kalkulasi-kalkulasi ekonomi. Return on investment-nya berapa pasti harus dihitung. IRR-nya berapa harus dihitung. Tapi saya meyakini ada ribuan koperasi yang bisa menerima ini untuk mengelola konsesi-konsesi lahan yang kita tawarkan. Ada 12,7 juta hektar yang kita siapkan sekarang ini, khusus untuk koperasi, untuk usaha menengah dan kecil, untuk pondok pesantren, yang kita harapkan akan membangkitkan ekonomi rakyat kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan selamat Hari Koperasi yang ke-70, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Kongres Koperasi Nasional tahun 2017. Marilah kita bersama-sama memastikan koperasi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia melakukan pemukulan gendang sebagai tanda pembukaan Kongres Koperasi ketiga dan dimohon berkenan Republik mendampingi Indonesia Menteri Joko Koperasi dan Widodo Usaha yang Kecil dan Menengah, membuka Gubernur Sulawesi Selatan Kongres serta Koperasi Ketua Umum Dewan dan Koperasi juga Indonesia. Membuka Hari Koperasi Nasional tahun ke-70 dan nanti akan dibuka secara resmi lewat pukulan gendang. Ya, semoga koperasi bisa memberikan manfaat maksimal terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia. Seperti itulah kurang lebih harapan besar yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tadi sebelum menutup acara ya, di sambutannya maksud saya. Pukulan gendang tadi menandai Kembali ke tempat. pembukaan Kongres Koperasi yang juga diselenggarakan bersamaan dengan perayaan Hari Koperasi Nasional yang ke-70. Dan catatan Presiden cukup menantang bagi pengelola Bapak, Ibu, insan-insan hadirin yang koperasi di terhormat, Indonesia selanjutnya mari kita untuk membaca doa meningkatkan bersama. kontribusi Dan doa ini akan koperasi dipimpin terhadap oleh Kepala PDRB. Kalau Kementerian catatnya Agama Bapak Muhammad Nur Halik SOS MAG. dan harapan Kepada Presiden- Bapak disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.